Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Fadiawati MSI dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Dianita Putri dengan NPM 21130230117. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan KD 3.4 membedakan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi dengan materi menjelaskan alam semesta, sistem dan lingkungan dan menjelaskan jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan. Nama penyusun saya sendiri, Anggianita Putri, mata pelajaran kimia, fase F kelas 11, jumlah peserta didik 35 orang, model pembelajaran tatap muka, alokasi waktu 3 kali 45 menit. Keragaman murid, kesiapan 90% peserta didik telah mempelajari materi kalor dan perpindahan kalor. Minat, belum dilakukan pendataan tentang minat peserta didik. Profil belajar, belum dilakukan tes gaya belajar. Rencana, konten, alam semesta, sistem dan lingkungan, jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan, proses pembelajaran menggunakan model discovery learning, produk, laporan praktikum. Kompetensi awal, peserta didik telah mempelajari materi kalor dan perpindahan kalor. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis dan teliti, berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, bekerja sama, dan aktif dalam berdiskusi. Kompetensi dasar, menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif, dalam mengamati percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan hasil percobaan dan diagram tingkat energi, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Tujuan pembelajaran, yang pertama, mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan menyadari adanya perpindahan energi dalam bentuk kalor dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya, menunjukkan sikap rasa ingin tahu dengan mengamati percobaan mengenai sistem dan lingkungan dan jenis-jenis sistem, menunjukkan sikap teliti dalam mengamati dan mengidentifikasi data hasil percobaan, menunjukkan sikap kritis dan komunikatif dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat. Menjelaskan pengertian sistem, menjelaskan pengertian lingkungan, menjelaskan keterkaitan antara sistem dan lingkungan pada alam semesta, menjelaskan jenis-jenis sistem, mengamati wacana mengenai sistem dan lingkungan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan dengan melakukan percobaan mengenai sistem dan lingkungan, mengamati reaksi yang terjadi pada percobaan mengenai sistem dan lingkungan, menuliskan data hasil percobaan mengenai sistem dan lingkungan, mengidentifikasi data hasil percobaan mengenai sistem dan lingkungan, menyimpulkan pengertian dari sistem, menyimpulkan pengertian dari lingkungan, menyimpulkan keterikatan sistem dan lingkungan pada alam semesta, melakukan percobaan mengenai sistem terbuka, mengamati reaksi yang terjadi pada percobaan sistem terbuka, melakukan percobaan mengenai sistem tertutup, mengamati reaksi yang terjadi pada percobaan sistem tertutup, melakukan percobaan mengenai sistem terisolasi, mengamati reaksi yang terjadi pada percobaan sistem terisolasi, menuliskan data hasil percobaan mengenai sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi, mengidentifikasi data hasil percobaan mengenai sistem terbuka, sistem tertutup, dan terisolasi, mengidentifikasi perpindahan energi maupun materi pada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi, menyimpulkan pengertian dari sistem terbuka, menyimpulkan pengertian dari sistem tertutup, menyimpulkan pengertian dari sistem terisolasi. Pemahaman bermakna, yang pertama, sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian. Dua, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Tiga, interaksi antara sistem dan lingkungan dapat berupa pertukaran materi dan atau pertukaran energi.
4. Sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungannya. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi antara sistem dan lingkungannya, tetapi dapat mengalami pertukaran energi antara sistem dan lingkungannya. 6. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi antara sistem dan lingkungannya. Kemudian ada tahap kegiatan, tahap discovery learning, deskripsi kegiatan dan durasi. Yang pertama itu pendahuluan. Guru menyampaikan cakupan materi pokok pada pembelajaran hari ini dengan durasi waktu 10 menit. Kegiatan inti yang pertama stimulation, guru meminta siswa untuk mengamati gambar dan wacana sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan. Problem statement, guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak diketahui terkait wacana sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan yang telah disajikan. Data collecting, guru meminta siswa untuk melakukan percobaan tentang sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan. Kemudian data processing, guru meminta siswa untuk mengamati wacana mengenai sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan mengenai sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan. Guru meminta siswa untuk mengamati reaksi yang terjadi pada percobaan mengenai sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem. Guru meminta siswa untuk menuliskan data hasil percobaan mengenai sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi data hasil percobaan mengenai sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan pengertian sistem, guru meminta siswa untuk menyimpulkan pengertian dari lingkungan, guru meminta siswa untuk menyimpulkan jenis-jenis sistem, guru meminta siswa untuk menyimpulkan keterkaitan sistem dan lingkungan pada alam semesta. Kemudian ada verification, guru meminta siswa menentukan sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan pada kasus lain. Generalization, yang pertama, guru meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok mengenai sistem dan lingkungan serta jenis-jenis sistem berdasarkan percobaan. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan jawaban pada LKPD. Kemudian ada penutup, guru memberikan umpan balik, menanyakan kejelasan pemahaman kepada siswa terkait materi yang sudah diberikan. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya mengenai materi menjelaskan konsep delta H sebagai kalau reaksi pada tekanan uap. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. Pada kegiatan inti dengan durasi waktu 115 menit, dan pada penutup waktu durasi 10 menit. Kemudian ada lampiran. Sarana dan prasarana yang diperlukan, yang pertama laptop, LCD, proyektor, papan tulis, dan spidol, kemudian LKPD. Dukungan lingkungan belajar, lingkungan fisik, 1. Kelas yang fleksibel dan nyaman dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar, 2. Suasana kelas yang aman dan nyaman, lingkungan non-fisik, 1. Saling memberikan positif feedback, 2. Budaya saling menghargai dan mengapresiasi. Percobaan sistem dan lingkungan setiap jenis-jenis sistem, alat dan bahan beserta sumber belajar. Alat dan bahan praktikum. Alatnya ada Erlenmeyer, gelas kimia, kalorimeter, batang pengaduk, sumbat gabus, termometer. Masing-masing 1 buah, kecuali gelas kimia memerlukan 2 buah. Kemudian bahan ada NaOH 0,1 molar, HCl 0,1 molar. Sumber belajar Cheng Raymond 2005 Kimia Dasar Konsep-konsep Inti edisi ketiga jilid 1. Kemudian Purba Michael 2006 Kimia untuk SMA kelas 11 semester 1. Penilaian proses dan hasil belajar, teknik penilaian, teknik tes, teknik non-tes, bentuk penilaian tes, pilihan ganda dan uraian, non-tes observasi kinerja siswa, instrumen tes, lembaran soal-soal, non-tes, lembaran observasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.